Sebuah film komedi romantis yang dirilis tahun 2016 silam, berbeda dengan kebanyakan cerita film, yang dimana kita akan disuguhkan dengan kisah romantis dengan alur yang seperti keadaan pada kisah-kisah romantis lainnya. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah film yang unik dan lucu. So, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jazz Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Late Bloomer, yang mengisahkan seorang pria 20 tahunan yang mana ia sedang melewati masa pubertas dalam waktu 3 minggu pada usianya yang ke-27 tahun, dimana sebelumnya pria ini tidak pernah melewati yang namanya pubertas. Setelah mengalami efek pubertas yang luar biasa, ia pun memberanikan dirinya untuk berkencan dengan wanita-wanita yang ia temui, karena ia merasa sudah memiliki Johnny yang siap bertempur. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter yang bernama Peter. Dan Peter akan menjadi tokoh utama dalam film ini. So, dia adalah seorang dokter yang siap melayani terapi bagi orang-orang yang kecanduan dengan gairah seks. Dan dirinya juga menulis sebuah buku yang mana buku tersebut menjelaskan bagaimana cara untuk melawan gairah seks dengan menyibukkan diri. Dari buku tersebut banyak pembacanya yang berhasil menangani gairah seks mereka. Adegan berlanjut kepada kehidupan Peter yang terus-menerus memikirkan tentang pentingnya seks bagi kehidupan. Karena semua itu akan dituangkan ke dalam buku yang akan ia tulis. Selesai bekerja, Peter pun pulang. Sesampainya di apartemen, ia bertemu dengan seorang anak remaja yang bernama Josh. Ia selalu curhat kepada Peter tentang asmaranya kepada wanita yang ia suka. Dan ini adalah dua orang sahabat Peter yang bernama Rix dan Luke. Mereka berdua adalah sahabat Peter yang cabul dan selalu menumpang di apartemennya. Tetapi mereka selalu mendukung dan mendorong Peter untuk berusaha agar ia bisa berkencan dengan cewek-cewek lain. Diketahui bahwa Peter tidak pernah berpacaran selama hidupnya. Tetapi Peter selalu mengabaikan dorongan teman-temannya, seakan-akan dirinya tidak tertarik sama sekali untuk hal itu. Kemudian Peter pun bergegas ke apartemen sebelah. Di sana temannya yang bernama Michelle sedang mengadakan sebuah pesta. Peter pun datang ke pesta tersebut dan hanya sedikit mengobrol dengan Michelle di dapur. Dan ternyata Michelle sudah memiliki seorang pacar yang bernama Charlie. Namun Charlie selalu menduakan Michelle dengan pekerjaannya. Di keesokan harinya Peter mendatangi kediaman orang tuanya di rumah masa kecil Peter sebelum ia menjadi orang sukses seperti sekarang. Sebagai orang tua pada umumnya, Peter disambut bahagia oleh ibunya, tapi ayahnya tidak menyukai Peter, walaupun Peter sudah menjadi anak yang cukup sukses. Ayah Peter membencinya dikarenakan Peter tidak tertarik dengan wanita, dan ayahnya berpikir bahwa anaknya adalah gay. Kemudian Peter menemui seorang wanita yang bernama Caroline. Wanita tersebut adalah pemilik klinik, sekaligus pemimpin dari Peter di tempat kerjanya. Di sana Caroline memberitahu bahwa dirinya sudah mendaftarkan Peter di sebuah siaran radio yang bernama Net Talk, yang mana siaran radio tersebut menerima Peter sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan tentang buku-buku yang ia tulis, meyakini bahwa setiap hubungan tidak selalu melakukan seks. Ketika di saat pulang kerja, Peter melihat Michelle dan Charlie yang sedang bertengkar. Dan ketika Charlie pergi, Peter pun menghampiri Michelle untuk memberikan sebuah semangat. Michelle pun merasa bahwa dirinya selalu senang ketika kehadiran Peter, dikarenakan Peter dianggap orang yang lucu dan selalu ada untuk dirinya. Setelah mengobrol panjang, akhirnya Michelle pun mencoba mencium Peter. Namun entah apa yang terjadi, Peter sepertinya bingung dan pusing saat dicium oleh Michelle. Karena hal tersebut, ia pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Di keesokan harinya, Peter dibangunkan oleh dua orang temannya. Mereka mengajak Peter untuk bermain basket, tapi Peter menolaknya karena alasan bahwa dirinya sedang pusing. Dan tak lama kemudian, Michelle pun datang untuk minta maaf atas kejadian kemarin malam kepada Peter. Karena terlanjur bangun, akhirnya Peter memutuskan untuk bermain basket bersama temannya. Ketika bermain basket, seseorang tak sengaja melemparkan bola basket mengenai Johnny-nya Peter, sehingga ia pun pingsan. Kemudian Peter pun dibawa ke rumah sakit dan ternyata ketika diperiksa, Johnny-nya Peter hanya sebesar telur puyuh. Dan setelah diperiksa lebih jauh, Peter juga mengalami tumor di bagian tubuhnya. Karena penyakit tersebut membuatnya tidak pernah mengalami yang namanya pubertas sampai ia sudah beranjak dewasa seperti sekarang ini. Gokil. Dan karena hal itu juga membuat Peter tidak pernah terangsang. Maka dari itu dokter pun menganjurkan Peter untuk mengangkat tumor tersebut agar Peter bisa kembali normal. Singkat cerita, operasi pun selesai. Teman-teman dan orang tuanya pun ikut bahagia atas keberhasilan operasinya Peter.
Suatu hari di rumahnya Peter mencoba mengetes Johnny-nya apakah bisa untuk berdiri. Ia pun mencoba merangsang Johnny-nya tersebut dengan melihat majalah dewasa. Namun sayangnya masih belum ada respon dari si Johnny. Keesokan paginya Peter terbangun dari tidurnya dan tanpa disadari Johnny-nya berdiri. Kedua orang tuanya pun melihat kejadian tersebut dan mereka pun sangat bahagia mengetahui bahwa anaknya sekarang sudah pubertas. Saya pun juga turut bahagia. Peter pun akhirnya sangat bahagia mengetahui hal ini. Dirinya seakan-akan merasa lahir kembali di atas dunia. Pada saat hari itu dirinya siap memulai kehidupan baru di masa pubertasnya. Ketika hendak pergi, Peter melihat mbak-mbak yang seakan-akan berpenampilan seksi. Bahkan di apartemennya pun Peter memergoki temannya lagi berkencan dengan seorang wanita. Melihat tubuh wanita tersebut, Johnny Peter berdiri dengan cepat. Dan karena tidak tahan, akhirnya Peter memutuskan untuk melakukan senam jari di kamar mandi dengan penuh semangat. Karena mendapatkan kepuasan akan hal itu, Peter sekarang menjadi atlet senam jari. Ia sangat konsisten dengan hal itu. Ia melakukan dimanapun dan kapanpun ia berada, konsisten sekali. Dan suatu hari ketika Peter dan temannya lagi nongki di sebuah kafe, Peter menceritakan prestasinya yang telah melampaui teman-temannya dalam bidang senam jari. Berprestasi sekali Peter ini. Di keesokan paginya ketika Peter berangkat, ia dihampiri oleh Michelle. Di sana Michelle memberitahu bahwa dirinya akan pergi beberapa minggu untuk ikut seleksi menjadi seorang koki di beberapa restoran. Di hari pertama bekerja, Peter sudah sangat jauh berubah dan juga bertolak belakang dengan apa yang ia tulis di bukunya. Peter yang masih aktif bekerja, ia tidak seperti biasanya. Ketika ada pasien, Peter malah memberikan saran yang jauh berbeda dengan apa yang ia tulis. Bahkan saat ada seorang wanita yang menceritakan tentang seks, Peter malah terangsang. Bukan hanya puber Johnny-nya saja, wajah Peter pun mulai ditumbuhi oleh jerawat karena masa pubertasnya itu. Peter yang khawatir dengan kejadian itu, ia pun mendatangi kembali dokter yang pernah mengoperasi tumornya. Lalu di sana dokter pun menjelaskan bahwa masa pubertas Peter dipercepat karena telah tertahan begitu lama. Kemudian di apartemen Peter, ia didatangi oleh Michelle untuk berpamitan pergi. Di sana Michelle sangat kaget melihat ruangan Peter yang begitu berantakan dan ada tisu di mana-mana. Karena kepergian Michelle, Peter pun nampak sangat kesepian dan mulai merasakan yang namanya galau. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Michelle menghubungi Peter melalui video call. Michelle menceritakan betapa bahagianya dia di sana dan banyak belajar dari seorang pria yang bernama Bobby. Setelah mendengar hal itu, Peter merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, yaitu cemburu. Tidak cuma itu, Peter juga merasakan emosi ketika ia marah kepada orang tuanya sendiri. Namun orang tuanya malah senang melihat Peter yang kelakuannya seperti itu. Bahkan saat bermain basket, Peter bisa mengalahkan dan mengejek lawannya sampai Peter tidak bisa mengontrol emosinya. Adegan berpindah ke obrolan Josh dan Peter, di mana sekarang yang jadi penasehat adalah Josh. Di sana Josh menasihati Peter bahwa laki-laki seusia Peter selalu melakukan hubungan pengenceritan dengan berbagai wanita. Dan dari situlah Peter mulai mengurangi olahraga senam jarinya. Dan ia juga mencoba untuk mempersiapkan Johnny-nya untuk mencari wanita di aplikasi Tinder. Suatu hari pacarnya Michelle datang ke apartemennya Michelle untuk minta maaf dan ia ingin memberikan sebuah bunga. Akan tetapi Michelle masih belum pulang dan ia menitipkan bunga tersebut kepada Peter. Ketika Michelle sudah kembali, Peter memberikan bunga yang dititipkan tadi. Namun Peter tidak jujur bahwa itu pemberian dari pacarnya Michelle, sehingga Michelle menganggap bahwa bunga itu adalah pemberian dari Peter. Kemudian Peter pun ingin mengajak Michelle untuk dinner dan sudah pasti Michelle menerimanya. Saat malam tiba di mana Peter akan berkencan dengan Michelle dan pada malam itu juga Rick sedang mengadakan sebuah resepsi pernikahannya yang dimana Peter lah yang harus datang menjemput mereka berdua dan Peter lebih memilih untuk berkencan dengan Michelle. Akhirnya Peter pun berkencan bersama Michelle dengan pergi ke sebuah restoran. Di sana Michelle pun sangat bahagia bisa diajak kencan oleh Peter. Namun saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Rick dan pasangannya datang. Di sana Rick marah-marah kepada Peter, telah merebut tempat duduk pesanan mereka. Dan akhirnya mereka pun ribut sehingga membuat Michelle kecewa dan kesal. Lalu Michelle pun pergi dari sana. Ditambah lagi Michelle sudah mengetahui bahwa bunga pemberian Peter bukanlah darinya, melainkan pemberian dari pacarnya Michelle sendiri.
Keesokan harinya Peter pun menjalani aktivitas rutinnya sebagai terapi seks. Namun siapa sangka ketika mendapat pasien yang sangat cantik, Peter malah sange dengan pasiennya sendiri. Dan akhirnya Peter pun melampiaskan dengan pasiennya itu. Namun tanpa disengaja tiba-tiba Caroline masuk ke dalam ruangan Peter dan kaget atas apa yang mereka berdua lakukan. Melihat itu akhirnya Caroline marah besar kepada Peter karena tingkahnya itu bisa saja membuat klinik dokter yang lain dan Peter sendiri akan tercemar nama baiknya. Kemudian Peter pun sedikit galau karena menghadapi semua situasi di masa pubertasnya ini. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya, menemui ayahnya dan menceritakan apa yang sudah ia alami akhir-akhir ini. Dan juga Peter meminta motivasi kepada ayahnya untuk acara presentasinya. Dan akhirnya Peter pun kembali semangat lagi karena sudah dimotivasi oleh ayahnya. Di keesokan harinya di acara seminarnya, Peter memprestasikan dan menjelaskan apa yang ada di dalam buku yang ia tulis. Namun terlihat penonton nampaknya sangat bosan mendengarkannya. Sehingga Peter pun mulai membicarakan di luar konteks dan mulai menyimpang dari isi bukunya itu. Dan ternyata penonton lebih senang mendengarkannya. Di kemudian hari Peter pun menghampiri Rix dan pasangannya. Di sana ia meminta maaf atas kesalahannya kepada mereka berdua. Dan ia juga menjelaskan bahwa sekarang dirinya tidak lagi mendapatkan cintanya Michelle. Karena sekarang Michelle sudah kembali lagi ke pacarnya yang dulu. Kemudian teman-temannya Peter pun memberikan sebuah motivasi dan semangat penuh kepadanya untuk kembali lagi merebut cintanya Michelle. Dan pada akhirnya Peter dan teman-temannya pergi ke tempat Michelle bekerja di restoran. Tapi sayangnya Michelle tidak menyukai kedatangannya Peter. Kemudian Peter pun menjelaskan apa yang selama ini terjadi. Mulai dari ia mengalami tumor dan juga baru mengalami yang namanya pubertas. Singkatnya, Michelle pun menerima kenyataan selama ini kepada Peter. Dan Michelle pun memutuskan untuk kembali lagi kepada Peter daripada harus kembali kepada pacarnya. Adegan berpindah yang memperlihatkan Peter sudah menikah dengan Michelle. Dan sekarang Michelle kelihatannya sedang mengandung seorang bayi. Dan Peter juga terlihat menjadi pribadi yang cukup dewasa. Terlihat lebih beribawa daripada biasanya. Dan sekarang ia sudah menjadi seorang penulis yang cukup terkenal. Kedua orang tuanya pun bangga dengan anaknya tersebut. Seperti itulah alur cerita dari film The Late Bloomer dengan sebuah ending yang membuat kita berpikir bahwa kehidupan tidaklah selalu tentang hubungan seks, tapi menurut saya seks itu penting. The Late Bloomer, sebuah film Amerika romantis yang berhasil membuat penonton berimajinasi setiap adegan-adegan yang akan dilakukan oleh Peter setelah dirinya berhasil menjalani masa pubertasnya. Setelah pubertas tersebut membuat dirinya menjadi tolak belakang dengan diri sebelumnya. Dan kita juga berpikir bahwa dulunya kita juga seperti ini. Apa diri kalian sekarang mungkin bertolak belakang sebelum kalian melewati masa pubertas? Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Jangan lupa berkomentar ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. My name is Jody Setiawan. Thanks for watching video and until next time.